Shalom semuanya, wanita-wanita perkasanya Allah, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom, baik-baik semuanya ya. Sungguh saya bersyukur bisa bertemu pagi hari ini. Saya rindu apa yang saya sampaikan benar-benar adalah yang dari fresh from the oven dari Tuhan sendiri. An encouraging word, sesuatu yang akan membuat kita bersemangat. Karena kita semua adalah wanita-wanita perkasanya Tuhan. Amin, ibu-ibu sekalian. Kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021. Banyak yang bertanya-tanya ya, apa yang akan terjadi tahun ini? Setelah Imlek, saya mau mengucapkan juga selamat Imlek. Setelah Imlek, karena ini tahun sapi, tahun kerbau, pada bertanya apa yang akan terjadi di tahun kerbau ini. Dan puji Tuhan ada teman saya mendapatkan revelation, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ada ayatnya ternyata ibu-ibu. Kita lihat ayat pertama ya. Di Malaki 4 ayat 2. Ini yang Tuhan katakan, ini janji Tuhan. Kamu akan keluar, jadi akhir tahun ini, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi tahun ini adalah tahun lembu lepas kandang, tahun sapi keluar dari kandangnya. Tahun kita akan keluar berjingkrak-jingkrak. Apa artinya berjingkrak-jingkrak? Artinya kita mendapat kemenangan. Kita mendapat sesuatu yang sukses. Kita mendapat kebebasan yang luar biasa. Nah, tapi ibu-ibu, apakah ini untuk semua kita? Nah, kita lihat dulu ayat selanjutnya, ayat sebelum ayat permulaannya. Ini ilustrasi. Sorry, Vic. Kita mulai alat. Tetapi kamu yang, apakah ini untuk semua dari kita? Ibu-ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Kita harus waspada. Karena ini bukan untuk semuanya. Tuhan katakan, untuk kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi persyaratan untuk kita dapat keluar dan dengan berjingkrak-jingkrak adalah takut akan Tuhan. Seperti apa sih lembu yang keluar dari kandangnya? Coba kita lihat. Ini gambar yang sangat memberi kekuatan kepada saya. Lembu yang keluar dari kandang itu seperti ini. Tulisannya di situ, mengalahkan COVID. Tuh lihat tuh. Lembu yang keluar dari kandang. Kita akan seperti lembu yang keluar dari kandang. Berjingkrak-jingkrak. Itulah janji Tuhan untuk anak-anaknya, untuk wanita-wanita perkasanya yang takut akan Tuhan. Saya mau berdoa dulu ya. Bapa yang baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami tahu Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu ada bersama kami. Kami percaya Engkau mengurapi setiap perkataan saya ya Bapak, yang daripadamu saja Tuhan, yang akan saya sampaikan, yang bukan daripadamu Tuhan. Jauhkan dari mulutmu, dari mulut saya ya Bapak. Bapak, urapi setiap orang yang Kau sudah kirim ke dalam Zoom pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu keadaan setiap kami ya Bapak. Engkaulah Sang Penghibur. Engkaulah yang memberi kami sukacita dan kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini boleh memberi kekuatan dan memberi udara yang segar, memberi napas yang segar ya Bapak untuk setiap kami yang hadir. Kami serahkan dari permulaan sampai akhir, Roh Kudus beracaralah. Dalam nama Yesus kami serahkan ya Bapak semua acara ini, semua kami yang hadir. Terima kasih Yesus. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Amin. Sorry ya, saya merasa hari ini saya harus banyak berdoa karena banyak yang hadir hari ini sebenarnya dengan hati yang letih lesu.
Yang saya rindukan adalah firman Tuhan yang luar biasa, yang seperti pedang ini, yang akan memberi kesegaran, yang akan dapat memberi jalan keluar, yang akan membuat terobosan, breakthrough. Itu yang Tuhan berikan pada kami. Breakthrough itu akan terjadi. Dan akan ada perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini adalah merestorasi takut akan nama Tuhan. Slide selanjutnya ya, Vic ya. Restorasi takut akan nama Tuhan. Kita lihat di Kisah Rasul ayat 5, pasal 5 ayat 11 sampai 13 ya. Ayat 11 dikatakan, maka sangat ketakutanlah semua jemaat. Dan semua, sorry saya off video boleh nggak ya? Supaya bisa baca. Boleh ya? Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan jadi yang diceritakan di sini adalah kisah mengenai Ananias dan Safira yang meninggal seketika ketika mereka menipu Tuhan. Bukan mereka hanya menipu para rasul, tapi mereka menipu Tuhan sebenarnya. Mereka menyerahkan hasil tanah sebagian, bukan seluruhnya. Dan seketika itu juga mereka mati, kedua-duanya. Ananias, sang suami, dan Safira, si istri. Dan maka setelah kejadian itu, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ketika Tuhan berbicara mengenai takut akan Tuhan, ini sebenarnya ketakutan yang seperti ini yang akan Tuhan restorasi. Dan kita lihat sikonnya ya, setelah ketakutan itu terjadi di seluruh jemaat, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 12. Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi setelah ada restorasi takut akan nama Tuhan, melalui rasul-rasul terjadi banyak tanda dan mujizat. Dan karena ada tanda dan mujizat itu, semua orang percaya mulai berkumpul. Jadi karena ada rasa ketakutan ini, ada unity. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa dampak dari takut akan Tuhan ini? Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi rasul-rasul ini dihormati orang banyak. Itulah dampak yang pertama. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Itulah dampak dari takut akan nama Tuhan. Restorasi dari hormat, dari menghargai hamba-hambanya. Hamba-hambanya kembali dipercaya, hamba-hambanya kembali ditakuti, hamba-hambanya kembali dihormati. Inilah yang sedang Tuhan lakukan. Jadi dengan adanya restorasi takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi hamba-hambanya tanda dan mujizat, dan melalui tanda mujizat ini banyak orang percaya dan mereka semakin dihormati dan semakin dihargai. Dan inilah permulaan dari revival. Ini yang sedang Tuhan restorasi, sedang Tuhan laksanakan. Di tengah semua yang sedang terjadi, di balik semua yang sedang terjadi, Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Yang kita minta adalah kita minta revival Tuhan. Kita butuh revival Tuhan. Tapi ketika Tuhan bekerja, di balik semuanya ini, Tuhan bekerja dengan tidak terlihat oleh kita. Sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan adalah revival. Indonesia butuh revival. Tanpa revival, tidak akan ada
tidak akan Indonesia bisa bangkit. Tanpa pembalikan keadaan, tidak mungkin akan ada kemenangan untuk Indonesia. Dan ini yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang menjawab doa kita untuk revival terjadi di Indonesia. Mari kita bersatu, kita jangan lagi membuang-buang waktu, kita bangkit, kita jangan lagi mementingkan diri sendiri, kita bangkit, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi pertama yang Tuhan mau adalah takut akan nama Tuhan. Seorang hamba Tuhan, namanya Chris Reed, itu membagikan, dia mendapat mimpi. Dia mendapat sebuah buku dari Tuhan. Halaman pertama adalah takut akan Tuhan. Buku ini mengenai 7 roh Allah. Dan halaman terakhir adalah roh takut akan Tuhan. Dan ketika dilihat bahwa Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa halaman terakhir itu robek, roh takut akan Tuhan itu robek. Dan apa yang terjadi? Yang di tengah-tengahnya tuh halaman-halaman yang di tengah tuh jatuh semua. Jadi yang di tengah itu apa? Yang di tengah itu ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika roh akan Tuhan itu robek, semua roh-roh yang lain ini tidak termanifestasi. Dan yang dia terima dari Tuhan adalah bahwa roh yang gereja Tuhan mengenal saat ini hanya roh Tuhan. Jadi belum roh-roh yang lain ini belum termanifestasi. Dan inilah pentingnya roh takut akan Tuhan. Inilah kenapa Tuhan merestorasi roh takut akan Tuhan. Karena roh ini yang akan mempersatukan, akan memanifestasikan roh-roh yang lain. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan roh hikmat itu akan termanifestasi. Kemudian akan terjadi roh pengertian, roh nasihat, dan peperkasaan, roh pengenal akan Tuhan. Semuanya itu tergantung dari restorasi, dari roh takut akan Tuhan ini. Takut akan Tuhan ini juga berbicara takut yang didasari oleh kasih. Disiplin yang didasari oleh kasih. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mendisiplin kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mengajar kita. Kita bukan anak gampang, kita bukan anak tangga. Tuhan mengajar saya mengenai roh takut akan Tuhan ini ketika Presiden Trump kalah ya. Dengan kekalahan Presiden Trump ini, saya sebenarnya sedih sekali ya, karena kita tahu dampaknya yang sekarang ini benar terjadi. Semua yang sudah Trump lakukan itu dibalikkan, semua yang baik itu dibalikkan. Dan jadi waktu Trump kalah, saya datang pada Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan, kenapa? Dan jawaban Tuhan itu sangat menghibur hati saya. Aku yang mengangkat Trump, aku pun dapat mengeluarkan dia, aku pun dapat menurunkan dia. Kenapa? Karena ada kesombongan, ada ketinggian hati, ada ketidaktaatan dari Presiden Trump. Dan ini respon yang di luar kekuasaan Tuhan. Ini Tuhan memberi kebebasan untuk manusia memilih. Dan Tuhan berkata pada saya, kalau aku kalau dia tetap terpilih lagi, Presiden Trump akan binasa. Buat Tuhan, yang lebih penting adalah jiwa seseorang. Buat Tuhan, yang lain dapat dilakukan lagi. Tapi tetap, hati Tuhan itu sedih sekali, Ibu-ibu. Hati Tuhan sedih melihat semua yang baik dibalikkan lagi. Semua yang sudah terjadi kembali kepada nol lagi ya, tuh. Menjadi dibalikkan semuanya menjadi tidak lagi gitu ya. Dan ini sebenarnya hal yang sama yang terjadi dengan DKI Jakarta. Itu yang terjadi pada pilkada. Ketika Pak Ahok kalah dan Anies menang. Benar ya, semua yang Ahok lakukan, yang Pak Ahok kerjakan, semua yang baik ditiadakan, dibalikkan lagi. Dan sama jawabannya, Tuhan menjawab hal yang sama waktu itu. Tuhan berkata, kalau dia menang,
dia akan hancur, dia akan binasa. Dan ini pun diakui Pak Ahok sendiri ya. Jadi ibu-ibu, Tuhan mengajarkan pada saya, inilah kasih. Kasih yang berkorban. Kasih Allah itu kasih yang berkorban. Kasih yang mau melihat, terpaksa melihat hal yang tidak baik terjadi untuk menyelamatkan anaknya. Supaya anaknya tidak binasa. Itulah Presiden Trump, supaya Presiden Trump tidak binasa. Terpaksa Tuhan mengizinkan untuk dia mengalami kekalahan itu. Jadi takut akan Tuhan ini yang sedang Tuhan restorasikan saat-saat ini. Dari takut akan Tuhan, dampaknya untuk kita apa? Dampak untuk kita adalah supaya kita bisa disiplin. Kita, wanita-wanita perkasanya Tuhan, sebenarnya kita ini dipilih sebagai God's end times army. God's secret weapon. Tuhan memilih kita. Tapi pilihan itu otomatis tergantung dari respon kita. Inilah saatnya Tuhan sedang memilah-milah. Apakah benar kita tetap terpilih? Apakah respon kita benar? Kalau respon kita benar, kita akan tetap terpilih menjadi God's secret weapon. Kita akan tetap menjadi senjata rahasianya Allah. Tapi kalau kita tidak meresponi dengan baik, kita tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, itu bukan putusan yang mutlak ya ibu-ibu, itu dapat Tuhan batalkan. Jadi saat ini kita lihat ini penting banget untuk kita menerima teguran di dalam Efesus 5 ayat 14. Ayat selanjutnya, Fik. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan berjaya atas kamu. Jadi inilah saatnya kita bangun. Inilah saatnya kita tidak tidur lagi. Ini bukan saatnya untuk kita tidur, ini saatnya untuk kita bangkit, untuk kita mengambil posisi kita sebagai prajurit kerajaan Allah. Ayat selanjutnya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat selanjutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Inilah waktunya kita bangkit, kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan, kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus menjadi orang yang arif, tidak menjadi orang bebal. Ayat selanjutnya, Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, Tuhan katakan kita adalah orang yang bodoh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Baiklah kita terus dipenuhi dengan roh. Terus kita masuk dalam hadirat Tuhan, supaya terus kita dipimpin oleh roh yang akan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa kita harus bangkit? Inilah sebabnya kita harus bangkit. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita diberi kesempatan. Sebenarnya waktu lockdown ini, waktu dalam kandang ini, sebenarnya sangat baik buat kita. Kenapa? Karena kita mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mempunyai waktu untuk intim dengan Tuhan. Nah, kita harus memakai waktu kita dan kesempatan ini dengan baik. Supaya nanti pada saat kita dilepas dari kandang, kita tuh siap ya. Kita siap dengan persenjataan yang tajam, yang sudah diasah. Kita siap khususnya dengan pendengaran yang akurat. Karena kita sudah tidak bisa lagi membuang-buang waktu dengan melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi kita harus seperti bullseye. Pada saat kita menembak, itu kita pas di tengah dan tepat pada sasaran. Itulah yang kita tujuan akhir daripada lockdown ini. Tujuan akhir daripada masa dalam kandang ini adalah pada saat kita keluar, kita adalah prajurit yang perkasa, yang
luar biasa. SWAT team, teman saya selalu bilang SWAT team, pasukan intinya Allah, senjata rahasianya Allah ya. Jadi ayat selanjutnya, pada saat kita bangkit, apa yang harus kita lakukan? Halo? Halo? Ups. Oke, ayat Lukas 21 ayat 34. Ini yang harus kita lakukan ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan seperti kepentingan-kepentingan duniawi. Jagalah dirimu, khususnya hatimu. Jangan syarat. Bahasa Inggrisnya, translationnya, syarat itu weighed down, dibebani dengan hal-hal pesta pora, dibebani dengan kemabukan, dibebani dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi itu membuat hati kita berat ya. Yang Tuhan kehendaki adalah hati kita itu melekat kepada Dia. Hati kita itu ringan ya, hati kita ringan dan penuh sukacita, boyan. Hati kita penuh dengan pengharapan, hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi inilah saatnya, ayat selanjutnya yang 36 ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi pada saat hati kita penuh dengan hadirat Tuhan, itu kita akan memperoleh kekuatan. Supaya apa? Supaya kita luput dari semua yang akan terjadi. Karena kita tahu yang akan terjadi ini tidak semakin baik, tapi kita akan melihat hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi semakin parah ya. Dan supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini penting banget Ibu-ibu sekalian. Ini waktu di dalam kandang, ini adalah waktu persiapan supaya kita tahan berdiri. Yang seperti Ibu tadi katakan, supaya kita mempunyai endurance, supaya kita punya daya tahan, sehingga kita menyelesaikan apa yang ditugaskan untuk kita lakukan. Lanjut selanjutnya. Ada kejahatan yang terjadi itu begitu parah. Orang sampai mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini yang Tuhan katakan. Ini kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita tidak mati ketakutan karena kecemasan. Ini semua adalah warning ya Ibu-ibu, kita sebaiknya mengambil hal ini sebagai hal yang positif. Hal yang positif supaya kita tidak tertidur. Hal yang positif supaya kita tidak terlena dengan hal-hal pesta pora, dengan hal-hal duniawi, tapi kita bangkit dan kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sangat amat baik. Ayat selanjutnya. Ini yang kita harus lakukan. Kita harus berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita masih di dalam kandang, pakai waktu ini untuk kita serius ya, kita serius, kita prioritaskan intim dengan Tuhan. Kita prioritaskan mengenal suaranya. Kita prioritaskan menyatukan diri dengan Tuhan untuk kita align dengan Tuhan. Kita prioritaskan mendengar dengan akurat sehingga kita mengerti pandangan Allah itu seperti apa. Kalau jadi pada waktu lockdown ini, kita harus look up. Jangan kita look back. Karena pada waktu kita look back, kita melihat kesalahan-kesalahan kita melihat masa lalu kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Ini hal-hal yang membuat hati kita berat. Ini hal-hal yang weigh down, memberati hati kita. Lepaskan semuanya, tinggalkan panas hati, ampuni diri sendiri, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita.
don't look back, jangan lihat ke belakang, jangan jangan lihat ke bawah juga, melihat hal-hal yang negatif, melihat hal-hal yang duniawi, tapi kita look up, melihat apa yang Yesus sedang kerjakan, melihat di mana Raja Wali terbang, Raja Wali terbang sangat tinggi ya, di awan-awan, di tempat kediaman Tuhan sendiri. Jangan kita melihat ke kanan dan ke kiri juga, kita membanding-bandingkan diri dengan yang lain, karena kita itu hal-hal semua ini akan membawa hati kita sedih, akan membawa kita tidak bersemangat, akan membawa kita tidak bisa melihat hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Kita tidak bisa melihat yang positif, kita tidak bisa meraih janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kita harus memposisikan diri kita untuk menerima yang baru. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru, yang mungkin belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal yang positif, hal-hal yang sepertinya mustahil. Gunung di sungai di padang gurun, itu yang sedang Tuhan kerjakan untuk setiap kita yang percaya. Jadi pertama kita minta pada Tuhan, Tuhan berikan kepada kami roh takut akan Tuhan itu, sehingga keenam roh yang lain itu dapat termanifestasi dalam kehidupan kami. Dan yang kedua, itu kita harus konsisten. Kita harus terus-menerus. Ayat selanjutnya, di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi untuk kita menerima janji Tuhan itu, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita perlu untuk konsisten, untuk kita tekun, melakukan bagian kita, supaya kita memperoleh janji Tuhan tadi. Jadi Matius 25 ayat 14 dikatakan ada satu tempat tersendiri yang disediakan bagi kekasih-kekasih Allah, di mana mereka duduk dekat Dia dan menerima rahasia pewahyuan tentang janji-janjinya. Ini yang perlu kita lakukan setiap waktu. Tempat tersendiri itu a private place. Ada tempat yang khusus disediakan untuk kita. Private place for the lovers of God. Where they sit, di mana kita duduk menerima rahasia pewahyuan tentang janji-janjinya. Secret place, tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ibu-ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita. Kalau kita tidak ambil kesempatan, kita remehkan, kita tidak lakukan dengan setia, ini sungguh sangat disayangkan. Karena di tempat ini kita akan mengalami kembali kasih mula-mula. Kita akan dapat berakar dan bertumbuh dalam kasih yang adalah segalanya. Dan Tuhan katakan, kasih inilah senjata kita. Senjata wanita-wanita perkasanya Tuhan itu adalah kasih. Kasih yang dari Tuhan ini. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang dari Tuhan, kasih yang agape. Inilah yang harus kita dapat saat-saat ini. Kita harus terus dipenuhkan dengan kasih-Nya. Kasih-Nya yang adalah buah roh itu, biarlah memenuhi hati kita, sehingga kita boleh membawa kasih ini kepada setiap orang yang bertemu kepada kita. Pada saat kita keluar kandang, itu kita siap membawa kasih-Nya. Kasih yang kita kenal, kasih yang tanpa batas itu. Karena kita tahu ya, itu senjata yang sangat ampuh. Love never fails. Kasih yang agape itu tidak pernah gagal. Kasih itu memang slide selanjutnya.
kasih itu, kasih itu kelihatan kalah di awal, tapi selalu menang di akhirnya. Di akhir semuanya itu, kasih itu tidak terkalahkan. Kita saat-saat ini adalah waktu untuk kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengangkat kita. Ya, itu dia. Kasih itu kelihatan kalah di awal, tetapi selalu menang di akhir dan tidak terkalahkan. Inilah senjata yang Tuhan berikan kepada kita, wanita-wanita perkasanya Tuhan. God's secret army. Inilah yang Tuhan berikan, kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengalah, kasih yang kelihatannya kalah di awal, tetapi selalu menang di akhir dan tidak terkalahkan. Ayat selanjutnya, inilah, kasih itu adalah dasar ya. Mari kita baca ayatnya. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi di dalam berbagai ekspresi. Kasih ini dinyatakan melalui sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati, kekuatan roh. Jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini, karena kualitas-kualitas ini dimaksudkan untuk menjadi tidak terbatas. Inilah yang Tuhan berikan untuk kita. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, inilah yang diimpartasikan kepada kita. Saat-saat kita ada bersama dengan Tuhan di dalam secret place-nya, kita memberikan diri kita untuk diperbaharui, untuk kita disegarkan kembali, untuk kita di-download kasih yang tanpa syarat ini. Jadi ibu-ibu inilah yang paling penting. Jangan lewatkan untuk kita hadir consistently, kita hadir terus-menerus, kita tekun, kita setia untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena disinilah kita mendapatkan semua jawaban masalah kita. Disinilah kita mendapatkan air yang baru, kita mendapatkan air yang segar, air yang adalah kehidupan. Semuanya itu kita dapatkan di saat kita ada bersama dengan Dia, di saat kita intim dalam ruangan rahasia itu. Ayat selanjutnya. Ini yang dikatakan dunia. Successful people do consistently what others do occasionally. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus konsisten melakukan terus-menerus. Kalau orang lain melakukannya hanya sekali-sekali, karena itu belum tentu berhasil, tapi kalau kita melakukan terus-menerus, apapun itu, kita bisa juga memulai dengan 5 menit atau 15 menit lah, 5 menit terlalu singkat mungkin ya, 15 menit kita masuk dalam hadirat Tuhan, tapi setiap hari kita lakukan, hasilnya akan luar biasa. Slide selanjutnya. Hasilnya, the small things no one sees will lead us to big results that everybody wants. Hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten, dengan intentional setiap hari, itu akan membawa hasil yang sangat besar yang diingini oleh setiap orang. Jadi mulai dengan hal yang kecil. Dan apa yang kita lakukan? Hal kecil yang kita lakukan, Bapa kita di surga melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepada kita. Ini membalasnya itu gimana? Membalaskan kepada kita dengan memberikan janji-janjinya terjadi di dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan ibu-ibu? Luar biasa. Dengan hal kecil yang kita lakukan setiap hari kita datang kepadanya. Kita show up, setiap hari kita muncul, setiap hari kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka hal kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar
yang diingini oleh semua orang. Amin, Ibu-ibu. Inilah sebabnya kita harus bangkit, kita harus bangun, kita tidak bisa lagi membuang-buang waktu karena kita tidak tahu ya berapa lama kita akan mendapat kesempatan ini. Terus kemudian selanjutnya ini tadi masih tadi ya, small smart choices, keputusan-keputusan yang kecil yang kita lakukan dengan konsisten ditambah dengan waktu akan menjadi radical difference, akan membuat perubahan yang radikal, yang luar biasa. Ayat selanjutnya. Tuhan juga mengingatkan saya bahwa Tuhan sedang merestorasi tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pengelola. Dengan takut akan Tuhan, kita akan menghargai semua pemberian Tuhan. Karena banyak yang kita sudah diberikan oleh Tuhan. Kita jangan hanya minta-minta ya, kita selalu minta ini, kita selalu minta itu, teman kita dapat itu, kita juga minta, semua kita minta. Tetapi setelah Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita harus mengelola dengan baik. Semua yang Tuhan berikan, apakah itu aset, apakah itu hal materi, apakah itu hal rohani, kita harus kelola dengan baik. Ayatnya di 2 Timotius ayat 1 ayat 6 dikatakan, kita baca sama-sama ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi karunia Allah yang diberikan kepada kita, itu harus kita kobarkan terus. Kita harus kobarkan terus. Api yang Tuhan berikan dalam hati kita, itu harus kita kobarkan terus. Itu tanggung jawab kita. Kita diberi api itu, kita diberi pengurapan itu. Tuhan panggil untuk mengelola dengan baik. Kita dipanggil untuk mengelola api itu dengan baik. Sehingga api itu boleh berkobar terus. Api itu, karunia-karunia itu boleh berkobar terus. Itu tanggung jawab kita. Jadi kita sebagai pengelola, kita diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Apa yang kita minta Tuhan beri, kita harus bertanggung jawab. Karena pada akhirnya nanti kita akan ditanya, apa yang engkau lakukan dengan pemberianku? Apa yang kau lakukan dengan karuniaku? Dan itu semua harus kita dapat menjawabnya dengan baik ya ibu-ibu. Oleh karena itu inilah saatnya bagi kita untuk kita bangun, untuk kita bangkit, untuk kita mengelola dengan baik semua yang Tuhan berikan kepada kita. Semua karunia-karunia, semua hadiah-hadiah, semua yang Tuhan berikan pada kita itu harus ada pertanggungjawabannya ya ibu-ibu. Ini yang Tuhan ingatkan pada saya. Satu hal lagi yang Tuhan ingatkan ayat selanjutnya. Hagai. Di Hagai 1 ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Selanjutnya ayat 7 dikatakan lagi. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan ibu-ibu. Kita harus memperhatikan keadaan rumah Tuhan. Kita jangan sibuk memperhatikan hal-hal yang urusan rumah kita sendiri, sedangkan rumah Tuhan terbengkelai. Rumah Tuhan, pelayanan yang sudah ada terbengkelai. Ini yang Tuhan minta dari kita saat-saat ini. Untuk kita memperhatikan pelayanan-pelayanan yang sudah ada, tapi
tapi terbengkelai. Banyak pelayanan-pelayanan yang tidak lagi dapat berjalan karena masa COVID ini, karena pendanaan yang tidak cukup. Ini yang Tuhan mau kita perhatikan saat-saat ini. Jangan kita terus membangun rumah kita, jangan terus kita memperindah rumah kita, sedangkan rumah Tuhan, pelayanan Tuhan itu tidak terurus ya. Tuhan sedang Tuhan mau kita bekerja membangun bait Allah. Tuhan mau kita membangun tubuh Kristus. Tuhan mau membangun diri kita sendiri yang adalah bait Allah, dan kita memperhatikan teman-teman kita yang adalah tubuh Kristus, eklesianya. Kita menopang teman-teman kita yang membutuhkan. Kita mendukung secara moral, kita mendukung secara materi di mana memungkinkan. Kita melihat sekeliling kita, dan kita mendukung pelayan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bukan semua tugas kita, tapi kita di sini kita membutuhkan roh yang membedakan mana yang tugas kita dan mana yang bukan tugas kita. Kita tanyakan pada Tuhan, yang mana yang tugas saya Tuhan, dan itulah yang kita harus perhatikan. Dan jangan kita lengah untuk tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti Tuhan katakan kepada Zerubabel, hai umatku, hai wanita-wanitaku, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. 3 kali ya Tuhan katakan kepada Zerubabel, kuatkanlah hatimu, kepada Yosua imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Bekerjalah, kita harus bekerja, sebab aku ini menyertai kamu. Tuhan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bekerja dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan selalu melengkapi apa yang Dia utus untuk kita lakukan. Nggak mungkin kita disuruh dan tidak dilengkapi dengan apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang ada di tangan kita, kita kerjakan. Apa tugas kita, kita kerjakan. Jadi di ayat 6 dikatakan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kita. Janganlah kita takut. Janganlah kita takut dengan keadaan. Janganlah kita takut dengan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Janganlah kita takut dengan apa yang dunia tampilkan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Look up, lihatlah ke atas. Karena dari sanalah pertolongan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan menolong kita. Janganlah kita takut. Lakukan tugas kita, ada bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ayat selanjutnya. Ini yang janjinya. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Indah banget bukan? Indah sekali janji ini. Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Kita semua mau janji yang ini, bukan? Nah, ibu-ibu, inilah sebabnya kenapa kita harus bangkit. Inilah sebabnya kenapa kita harus melekat, kenapa kita harus menyatu dengan Tuhan, karena kenapa kita harus align, kita harus selaras dengan kehendaknya, kita harus selaras melihat seperti apa yang Dia lihat, mendengar perintahnya, dan taat 100%, taat tidak membuang-buang waktu, mempergunakan waktu dengan baik, mempergunakan semua karunia dengan baik. Inilah sebabnya. Karena barang sebentar lagi
pada saat Allah menggoncang segala bangsa. Kalau kita tidak tergoncang, kalau kita lulus, kalau kita tetap berdiri dalam kebenarannya, kita tetap berdiri bersama Dia, kita tetap berjalan dengan partnership dengan Dia, barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Untuk apa? Untuk membawa firman-Nya kembali ke Yerusalem, untuk menggenapi janjinya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Inilah yang sedang Tuhan lakukan. Inilah tugas kita untuk kita melakukan dengan setia bagian kita. Gak lama lagi, ibu-ibu, langit akan digoncang, bumi akan digoncang, laut dan darat. Kita sudah lihat banyak tanda-tandanya. Oke. Kemudian ayat selanjutnya. Halo. Yesaya 43 ayat 19. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa janji Tuhan ini, ibu-ibu. Sesuatu yang baru sedang Tuhan kerjakan. Kita sudah lihat beberapa contohnya ya. Karena saya dalam keuangan, saya memperhatikan hal-hal keuangan. Yang terakhir Tuhan lakukan itu dalam kasus GameStop, itu investor-investor kecil bisa mengalahkan hedge fund yang luar biasa besarnya. Inilah cerita Daud dan Goliat yang terjadi dalam dunia keuangan. Goliat yang besar, hedge fund yang besar itu dikalahkan oleh Daud yang kecil, yang sepertinya investor-investor hanya 1.000 sampai 5.000 dapat mengalahkan hedge fund yang memiliki jutaan dolar. Dan ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang baru. Ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang mustahil, ini yang akan Tuhan lakukan untuk Indonesia. Saat ini Tuhan sedang membangkitkan kembali, sedang memulihkan Yusuf, orang-orang yang mengerti untuk mengelola, orang-orang yang steward, pengelola yang dipenuhi dengan roh Tuhan, pengelola yang murni, yang hatinya kudus, yang mengerti bahwa Tuhan itu bekerja dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, dari yang tidak ada menjadi ada. Kita tidak tergantung dengan mamon. Pengelola yang Tuhan sedang bangkitkan, Yusuf yang sedang Tuhan bangkitkan ini tidak akan tergantung dengan mamon, tidak ada, sudah dimurnikan dari roh mamon, karena mamon adalah musuh Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan mamon, dan Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang mamon dapat lakukan. Dan inilah yang sedang Tuhan lakukan sekarang. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita bangkit, mari kita ambil posisi kita untuk menerima kemenangan, untuk menerima perintah Tuhan, untuk melakukan, untuk mendengar dengan akurat. Inilah yang harus kita lakukan saat-saat ini. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya, Nahum 3 ayat 13, sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuh. Api telah memakan habis palang pintumu. Ini yang Tuhan lihatkan waktu kami berdoa. Tuhan perlihatkan bahwa ada tembok-tembok di Indonesia yang sudah roboh, terbuka lebar-lebar untuk musuh masuk. Inilah saatnya laskar Allah, wanita-wanitanya Tuhan, perempuan-perempuan itu bangkit. End times army of the Lord, God's secret weapon, senjata rahasia Tuhan. Inilah saatnya kita bangkit, mengambil posisi kita, membangun kembali tembok-tembok yang sudah dirobohkan oleh musuh. Kita membangun kembali sehingga musuh tidak lagi dapat masuk, dan kita boleh
menjadi pemenang-pemenang. Inilah gambaran akhir dari tugas kita. Selanjutnya, penting sekali untuk kita mendengar dengan akurat. Ayat Yesaya 30 ayat 21 mengatakan, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Inilah tujuan akhir kita. Masa lockdown ini, maksa kita di kandang ini, kita sedang dilatih. Pendengaran kita dilatih untuk mendengar suara Tuhan dengan akurat. Pendengaran kita sedang dilatih supaya kita bisa mendengar seperti ini. Kita bisa mengikuti berjalan Tuhan, kita bisa berjalan dan mengikuti Tuhan. Kita bisa mengikuti apakah kita harus ke kanan atau ke kiri. Kita bisa tahu yang mana God's way, yang mana jalan Tuhan, yang mana my way, yang mana kehendakku sendiri. Kita bisa membedakan semuanya itu. Inilah tujuan akhir kita. Di saat kita keluar dari kandang, kita harus bisa secara pribadi mendengar suara Tuhan. Selanjutnya, nah inilah gambaran pahlawan seperti apa ya kita ini seharusnya. Kita adalah pahlawan yang berlari seperti prajurit naik tembok. Masing-masing berjalan terus dan tidak membelok dari jalannya. Kita mengerti dengan jelas jalan kita. Kita tidak membelok ke kanan, kita tidak membelok ke kiri, kita tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Kita mengerti dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki dan tidak berlawanan dengan teman-teman kita sendiri. Itu yang terjadi, yang sering terjadi di dalam dunia roh ya. Kita berdoa seperti yang kita mau, dan akhirnya apa yang kita hasilkan? Yang kita hasilkan adalah kita melawan teman-teman sendiri. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Tapi di saat kita taat pada komandan kita, mata kita tertuju kepada komandan. Komandan akan mengatur kita, dan kita akan berjalan masing-masing pada jalur masing-masing, melakukan kehendak kita seperti yang Tuhan kehendaki. Ini yang harus kita capai, ibu-ibu. Selanjutnya, ini mereka tidak berdesak-desakan. Prajurit Allah tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya putus. Ada unity, ada persatuan, ada kesinambungan. Karena pada saat kita harus berjalan jauh, kita butuh teman-teman, kita butuh barisan yang tidak terputus. Kita butuh satu dan yang lain untuk saling menguatkan, untuk saling memberi semangat. Kita akan mendapat kemenangan, kita akan menerobos dengan akurasi karena kita diberi senjata dan kita memakainya dengan perintah Tuhan. Itu yang akan membuat senjata kita itu akurat. Selanjutnya, halo, udah terakhir ya? Oh, sorry. Halo. Dan itulah tujuan Tuhan untuk kita bangun. Prajurit-prajurit Allah. Senjata rahasia Allah. Wanita-wanita perkasanya Tuhan. Mari kita bangkit. Kita satukan hati kita dengan Tuhan. Kita konsisten, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dan hasil akhirnya kita akan tetap menerima janji-janjinya. Janji-janji Tuhan yang luar biasa, itu semua akan kita terima. Kita akan keluar dari kandang dengan berjingkrak-jingkrak, karena kita mendapat kemenangan, kita mendapat sukacita yang luar biasa, dan kita mendapat kekuatan yang dari Tuhan itu. Dan kita akan menjadi berkat buat semua teman-teman kita. Kita akan menjadi berkat buat sekeliling kita. Kita membawa kabar baik. Kita tidak membawa kabar yang menyedihkan, kita tidak membawa kabar yang membawa putus asa, tapi kita membawa kabar baik yang kita terima dari Bapa kita di surga. Itu
Itulah kehendak Tuhan. Mari kita tutup dalam doa ya. Halo? Kita satukan hati. Bapa yang baik, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Bapa, kerinduan kami adalah untuk kami terus Tuhan setia melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Bahwa kami terus masuk ke dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan mengerti isi hati-Mu. Kami boleh menjadi prajurit yang baik ya Bapa. Mata kami tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Mata kami Tuhan terfokus Tuhan. Kami terfokus hanya kepada Engkau, Sang Komandan ya Bapa. Urapi mata kami, sehingga kami boleh melihat seperti apa yang Kau lihat. Kami boleh melihat perspektif Allah. Kami boleh mendengar, urapi telinga kami ya Bapa, sehingga kami boleh mendengar Tuhan apa yang Kau katakan, sehingga kami boleh melakukan, kami boleh taat Tuhan. Kami boleh percaya dan taat. Trust and obey, trust and obey. Itulah tugas kami ya Bapak, untuk kami mendengar daripadamu, untuk kami percaya akan janjimu, dan kami melakukan tugas kami ya Bapak. Kami butuh Engkau ya Bapak, kami butuh kuasa-Mu Roh Kudus. Kami butuh api yang daripadamu. Biarlah saat ini ya Bapak, Kau lepaskan api-Mu Tuhan. Api-Mu membakar setiap jiwa yang mendengar ya Bapak. Setiap jiwa Tuhan, Kau bangkitkan kembali. Engkau bangkitkan Tuhan yang tertidur. Engkau bangkitkan Tuhan yang terlena. Engkau bangkitkan Tuhan yang letih lesu. Tuhan, Kau bangkitkan jiwa yang letih lesu. Engkau beri Tuhan air-Mu, air kekuatan, air kesegaran, firman-Mu Tuhan, firman yang adalah ada pedang bermata dua itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menggunakannya dengan baik ya Bapa. Tolong kami Bapa, kami sungguh membutuhkan Engkau. Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih-Mu, kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang agape itu, kasih yang dibutuhkan oleh dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan melakukan bagian kami dengan baik. Kami boleh menjadi prajurit-prajurit-Mu. Kami boleh menjadi senjata rahasia-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan yang Kau kehendaki. Kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terus Tuhan beracaralah di dalam setiap kehidupan wanita-wanita-Mu khususnya ya Bapa. Wanita-wanita perkasa-Mu yang mendengar firman-Mu ya Bapa. Terus Tuhan lakukan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam kasih karunia-Mu, ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh Engkau pilih. Tolong kami untuk kami boleh memilih dan merespon dengan benar, sehingga kami masuk ke dalam kehendak-Mu, dan kami boleh meraih janji-janji-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.